Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya, sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Azabiku semua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Azabiku semua, sebelum kalian menyimak penjelasan dari saya, coba simak video berikut ini terlebih dahulu. Dengerin. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Cengkai begini, nasihatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih. Azabiku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa bilang gini. Simak penjelasan saya ini sampai habis. Ilmu dari guru-guru saya ke guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Perlu kalian ketahui, Nabi kita itu Muhammad SAW, ya, Nabi kita itu sang demonstran sejati. Kenapa saya bilang seperti ini? Gini, dalam segala sejarah tercatat Nabi kita Muhammad itu lahir tepat di jantung kota Mekah. Tempat lalu lintas, mobilitas sosial kian lancar. Ini didukung oleh posisi geografisnya yang menguntungkan secara perekonomian. Mekah berdiri pada lintasan strategis dari Arabia Utara ke Arabia Selatan. Wilayah ini pula merupakan jalur utama perdagangan dan pusat interaksi para pedagang dari kawasan Laut Tengah, Teluk Persia, Laut Merah melalui Jeddah hingga Afrika. Sementara pada aspek politik, silang sengkarut kekuasaan tak henti-hentinya menggelar. Para pemimpin-pemimpin suku atau kabilah bertanding meraih kehormatan yang paling tinggi. Menjadi kekuatan otoritatif paling kuat untuk merawat Ka'bah. Saat itu, ya, merawat Ka'bah adalah kemuliaan. Itulah mengapa segala cara dilakukan oleh pemimpin-pemimpin suku demi meraih kuasa tertinggi. Mereka melanggengkan apa yang kini kita rajin ucapkan sebagai dinasti politik, ya, di mana keran kekuasaan hanya untuk mereka yang memiliki garis keturunan dengan penguasa. Azabiku semua, kondisi ekonomi politik demikian telah melanggengkan. Yang pertama, oligarki politik di mana kekuasaan berpusat hanya kepada segelintir individu dan golongan semata. Yang kedua, oligarki ekonomi, di mana pasar ekonomi dikuasai hanya oleh kalangan pemodal. Akibatnya, apa? Jurang ketimpangan kian menganga. Ya, dalam bahasa Marxian, ya, yang terjadi ialah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Asabiku semua, Rasulullah itu tiba tepat di tengah kondisi sosial yang timpang. Tempat di mana orang-orang kecil menjadi kian lemah, kalah, dan langgeng sekadar sebagai budak. Tak ayal, ya, para penguasa yang kadung terlanjur nyaman dengan kekuasaan mencela ajaran Nabi. Abu Jahal misalnya, dalam kebenciannya pada Nabi, ya, suatu waktu berkata,
Sungguh sakit sekali hati kami karena Muhammad. Ajarannya memadamkan cahaya-cahaya Ka'bah agamanya, menghapus perbedaan ras dan darah. Sementara dia sendiri adalah Quraisy, ya, yang menginginkan superioritas Arab dalam agamanya. Yang tinggi dan rendah, ya, satu, ya, dia makan dari piring yang sama dengan budaknya. Asabiku semua. Nabi kita Muhammad SAW itu benar-benar menghantam budaya Arab yang langgeng oleh kuasa ekonomi dan politik, ya, yang melahirkan ketimpangan sosial di masyarakat. Ya, ajarannya telah meruntuhkan struktur kapital yang telah dibangun dengan penuh pertumpahan darah. Ya. Sabiku semua, struktur yang mempertahankan orang kaya, ya, sementara mengalahkan sepenuh-penuhnya orang miskin dan terpinggirkan. Mereka, para penindas itu disebut dengan jabarin, ya, dengan jabarin. Ya. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Sabiku semua, Nabi kita itu sedari awal konsisten melancarkan kritiknya kepada ketimpangan. Ya. Bila masyarakat sudah membenci orang-orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia, serta rakus dalam mengumpulkan harta, ya, maka mereka akan ditimpa 4 bencana. Ya. Zaman yang berat, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat, serta musuh yang mengancam. Ini tercatat dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ya. Sabiku semua, Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya, itu agama kita Islam, yang menghendaki tatanan sosial yang adil. Sebuah bentuk masyarakat di mana tidak ada kelompok yang menindas, memperbudak, ya, dan mengeksploitasi kekayaan. Maka beliau hantam dengan keras budaya menumpuk-menumpuk harta. Ya, selanjutnya beliau lancarkan demonstrasi, unjuk rasa protes terhadap kekuasaan. Ya, siapa bilang Rasulullah tidak demonstrasi? Ya, seperti yang dikatakan Ustaz Bajra itu tadi. Namun beliau bukan demonstran yang anarkis dan fanatis belaka. Beliau juga seorang analisator, ya, yang cerdas. Revolusi sosialnya dimulai dari pembacaan mengenai musabab dari struktur ketimpangan sosial di zamannya. Ya. Dan yang terlihat olehnya ialah tabiat kelas elit yang mengakumulasi produksi kesejahteraan dan kekuasaan. Ya, sabiku semua. Sedari awal Nabi kita itu Muhammad SAW menggelar ajaran tauhid yang mempersamakan, mempersaudarakan, dan memerdekakan manusia, serta semata-mata hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini motif paling kuat untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia. Maka dengannya dalam realitas sosial, ya, Nabi Muhammad SAW melancarkan metode konflik kelas. Ya, beliau secara terang-terangan, ya, berhadapan langsung dengan kekuatan kelas penguasa. Ya, dideranya mereka dengan perang. Ya, bila nasihat untuk tidak berlebih-lebihan dalam harta dan kuasa tidak lagi didengarkan oleh kelompok elit. Sabiku semua, konfrontasi demikian telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejarah konfrontasi Nabi sebelumnya. Ya, pembangkangan Nabi Ibrahim dan Nabi Shu'aib kepada penguasa yang lalim, duel Nabi Daud menentang Jalut, demonstrasi Musa dan Harun pula sebagainya. Coba bilang, Nabi terdahulu pun juga sama. Sabiku semua, Nabi Muhammad dalam segala bentuk demonstrasinya berhasil. Namun tak lantas beliau jumawa atas revolusi yang dicetusnya. Ajaran persamaan, pemerdekaan, dan keberpihakan pada kelompok marginal tetap beliau genggam hingga kematian menjelang. Beliau tak gila harta, tak silau kuasa. Sabiku semua, maka selepas merobohkan oligarki ekonomi dan politik, beliau tetap setia, ya, mengorganisir masyarakat demi terciptanya tatanan yang adil, ya, berdasar kepada penyembahan semata-mata kepada Tuhan belaka. Beliau seorang demonstran sejati, ya sabiku semua, analisator, koordinator umum, koordinator lapangan, pula turut terlibat sebagai massa aktif dalam unjuk rasa. Saya pikir semua, ajaran Islam adalah ajaran tauhid. Ya, sementara ajaran tauhid itu adalah apa? Pemerdekaan,
persamaan dan tuntutan terhadap golongan penindas. Serupa Nabi, inilah kita, demonstran era modern, yang memenuhi ruas jalan kala kekuasaan sudah tuli telinganya, sementara buta matanya. Terjadi penjajahan, ingin adanya kemerdekaan di tanah Palestina. Maka tak lain agenda seluruh prosesi demonstrasi kita adalah perwujudan profetis dari semangat kenabian. Jadi betapapun lamanya Nabi Muhammad SAW wafat berabad-abad silam, kita demonstran Muslim adalah golongan yang menolak segala kuasa yang ugal-ugalan dan nyata-nyata menyengsarakan rakyat. Ustaz Bajri. Namun, sebagaimana uraian yang telah saya kemukakan di awal video ini, ya sahabatku semua, beliau Nabi Muhammad pula merupakan analisator yang cerdas. Maka demikian jangan tabiat ugal-ugalan kita praktekkan di ruas jalan sewaktu demonstrasi menggelar. Mula-mula bukalah dialog, gelar kajian akademis, konsolidasi pemikiran. Pahamilah kerangka utama penindasan, musabab dari struktur yang menindas. Lalu upayakan demonstrasi damai. Kemarin kan damai itu. Bila tidak, gelar perang sebagai revolusi sosial untuk membubarkan cengkraman oligarki. Kalau itu beda lagi, semua. Selepas itu, bila revolusi diraih, jangan sampai bersilang sengketa, ihwal siapa yang paling revolusioner. Jangan berlagak tirani baru, ingin dipuja, gila hormat, dan justru menjadi kekuatan penindas baru. Sampai semua kita mengetahui sebagaimana catatan ini menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menghantam dominasi oligarki, bukan untuk menjadi tirani baru di kala itu, melainkan tetap konsisten pada persamaan dan pemerdekaan pada golongan kecil. Pemimpin itu kekuasaan itu jangan berlagak paling kuasa. Semacam contoh para aktivis reformasi di Indonesia yang kini terlibat praktis dalam kuasa melalui persetujuan pada oligarki dan pembajakan hukum demi legalitas ketimpangan. Saya pikir semua, kita sedang menuju masyarakat jahiliyah, tempat di mana tata kelola pemerintahan dijalankan secara serampangan, sementara juragan dimanjakan negara. Maka tidak ada jalan lain, makanya itu terjadilah demonstrasi dalam makna yang luas harus terus digelar sebagai protes atas tabiat Quraisy dalam kekuasaan. Maka terjadilah memenuhi ruas jalan, munculnya revolusi, munculnya dialog yang tajam dan konfrontasi yang strategis. Semuanya apa? Semata-mata karena tauhid, pemujaan pada Tuhan dan persamaan pada manusia. Sahabatku semua, Insinyur Soekarno itu presiden kita mengingatkan orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuk orang miskin. Kita lihat saudara kita di Palestina itu seperti apa sekarang. Sahabatku semua, luar biasa sekali urusan ini menurut saya. Bagi jamaah Wahabi yang pernah mengikuti fatwanya, cobalah segera gunakan akal sehat kalian. Beliau berani mengatakan kelompok atau organisasi yang demo, ormas itu adalah aliran sesat dan halal darahnya ditumpahkan. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Horor banget nih, Ustaz Bajri ini memang horor. Terus yang demo bela Palestina kemarin tuh sesat semua kah? Horor banget beliau. Pergaulan di masa jahiliyah beliau yang konvensionalnya. Pantas di masa jahiliyah syariah beliau makin parah. Ini saya bagikan sedikit video yang mungkin sebagian kalian udah tahu. Help the poor, won't you help poor me? I need help from you, baby. Need it desperately. I need it so much. I need your care. Need all the loving, baby, you can spare. Need help. Oh, baby, won't you help for me? Genjar-genjar kedoaan pating pelayan. Genjar-genjar nong kedoaan
emak tole teko bubut genjer emak tole teko bubut genjer oleh sateno bongkur sedo sing tule genjer saiki wis digawa mulai. Genjer-genjer ya sahabatku semua. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Apakah sebuah penyamaran? Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar dengan ilmu dan hikmah yang udah kalian dapati ketika mengaji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا